Selamat datang di Suar Arah Juang, melipat ganda, membakar tirani. Arah Juang edisi 133 merupakan edisi yang mengangkat tema utama mengenai manuver 2024 para elit politik, melanggengkan kekuasaan oligarki. Di tahun 2022 ini, geliat persiapan pemilu 2024 sudah dilakukan. Manuver partai-partai para elit politik sudah berjalan. Lembaga-lembaga survei elektabilitas sudah bekerja, faksi-faksi partai sudah terbentuk, komunikasi penjajakan antar partai untuk melakukan koalisi dilakukan. Sejauh ini terdapat 4 koalisi partai-partai para elit politik. Pertama, Kutub Koalisi Indonesia Raya yang diisi oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kedua, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang diisi oleh Partai Golongan Karya atau Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ketiga, Kutub Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Keempat, adalah Koalisi Gondang Dia yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dalam tulisan ini kami mencoba membuktikan bahwa partai-partai borjuis beserta elit politisi yang berkompetisi dalam pemilu 2024 ke depan tidak akan menawarkan solusi konkret terhadap permasalahan kerakyatan yang tengah dihadapi oleh kelas buruh dan rakyat tertindas di Indonesia. Dalam kolom teori Lenin tentang imperialisme dan relevansinya hari ini. Tulisan ini merupakan saduran dari tulisan Sam King. Pada kolom ini, Sam mencoba untuk menjelaskan relevansi teori imperialisme dengan perkembangan kapitalisme di abad 21 hari ini. Alih-alih memperkuat pandangan anti teori imperialismenya Lenin, tulisan ini mengabsahkan teori yang dimunculkan di awal abad 20 lalu dengan menjelaskan perkembangan kapitalisme abad 21. Pandangan Lenin mengenai monopoli memiliki nuansa. Lenin tidak pernah berpendapat bahwa sebuah bentuk khusus monopoli, yaitu tahap teknis tertentunya, merupakan tahap tertinggi yang bisa dicapai oleh monopoli. Lenin dalam mengembangkan teori imperialisme juga tidak melepaskan analisis inti Marx dalam melihat kapitalisme bekerja, yaitu bagaimana nilai lebih diciptakan dalam hubungan sosial yang sangat khusus. Karya-karya Marx memberikan banyak contoh komoditi yang dijual di atas atau di bawah nilai mereka. Ini adalah contoh dari pertukaran waktu kerja yang tidak setara. Kapitalisme monopoli mensistematiskan tendensi tersebut untuk keuntungan para monopolis. Ini adalah keunggulan inti monopoli mereka. Sedangkan kolom strategi taktik kami mengangkat taktik parlementer kaum revolusioner. Kaum revolusioner melihat bahwa masuknya kaum sosialis revolusioner ke dalam parlemen bukan merupakan harga mati, namun taktik. Ini berangkat dari pelajaran yang dapat ditemui dalam sejarah perjuangan kaum Bolshevik dalam memenangkan sosialisme di Rusia. Dalam tulisan ini kami mencoba untuk menunjukkan sikap kaum sosialis mengintervensi parlemen dan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh sosialis revolusioner jika memutuskan untuk mengintervensi parlemen. Belajar dari pengalaman Bolshevik, syarat paling utama bagi partisipasi di pemilu dan parlemen, bahkan jauh-jauh sebelumnya, adalah bangun partai revolusionernya dengan kemandirian kelas. Semua organisasi besar tumbuh dari hal kecil dan langkah-langkah pertama. Ketika memutuskan untuk mengintervensi parlemen, kaum revolusioner harus memiliki platform yang jelas. Mari kita berlanjut ke kolom perjuangan. Pada kolom ini kami mencoba mengangkat tulisan berjudul Mitos dan Fakta, Hak Reproduksi Perempuan. Mengapa ini isu gender sekaligus kelas? Tulisan ini berangkat dari keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan perlindungan hak atas aborsi. Di Indonesia, hak atas aborsi menimbulkan perdebatan, terkhusus menyusul adanya rancangan RUU KUHP yang akan mengkriminalisasi serta memidanakan perempuan yang melakukan aborsi.
Dalam tulisan ini kami mencoba menganalisa hak reproduksi perempuan secara khusus dan isu gender secara umum merupakan bagian dari dinamika kontradiksi kelas dalam masyarakat. Kami mencoba membelejeti mitos dan fakta hak reproduksi perempuan. Pertama, aborsi dikatakan sebagai tindakan membunuh anak yang belum lahir. Kedua, mitos bahwa kalau tidak mau aborsi, pakailah alat pengaman, atau jangan berhubungan seks di luar nikah. Ketiga, mitos bila aborsi dilegalkan, angkanya akan meningkat. Keempat, aborsi seolah akibatkan tekanan psikologis. Kelima, adopsi alternatif bagi aborsi. Keenam, hak aborsi akan membuat umat manusia habis. Bagaimana fakta-faktanya? Mari kita baca lebih lanjut dalam edisi kali ini. Dalam kolom sejarah, kami mengangkat tulisan pendirian Industrial Workers of the World atau IWW. IWW lahir di awal abad 20 yang dimotori oleh aktivis-aktivis buruh sosialis kawakan. Dalam pendiriannya, IWW memegang konsep kemandirian kelas, solidaritas kelas yang ditunjukkan dengan slogannya, "An injury to one is an injury to all." Sejak konvensi pertama tahun 1905, IWW telah merekrut ribuan anggota baru lewat pengorganisiran dan afiliasi baru. Eksistensinya memainkan peran penting dalam dinamika gerakan buruh di masa-masa genting pergolakan dunia. Terakhir, di kolom aksi massa, kami mencoba merangkum aksi-aksi massa pekan 1 dan 2 bulan Juni yang terjadi di berbagai belahan dunia dan Indonesia. Lebih lanjut, silakan berlangganan koran Ara Juang.